memiliki tugas utama di dalam pelaksanaan pendidikan, itu melaksanakan perkuliahan, tutorial, tatap muka, daring maupun luring, membimbing, menguji, dan seterusnya, baik asisten ahli, lektor kepala ataupun profesor, itu sama ya. Jadi ini maksimalnya itu 12 SKS. Kemudian untuk kawan-kawan yang dari pendidikan dokter, gitu, pendidikan dokter yang melaksanakan pengajaran untuk pendidikan dokter melalui tindakan medik spesialistik itu 4 SKS. Dan pengajaran konsultasi spesialis bagi pendidikan dokter itu 2, melakukan pemeriksaan luar itu 2, pemeriksaan dalam 3, kemudian menjadi saksi ahli itu 1. Kemudian membimbing seminar mahasiswa. Jadi membimbing seminar mahasiswa itu tidak dihitung jumlah mahasiswanya ya, tapi dihitung semesternya itu 1. Kemudian membimbing KKN, membimbing praktek kerja nyata, membimbing kerja lapangan, termasuk di sini membimbing pelatihan militer, mahasiswa, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan seterusnya itu 2. Kemudian membimbing, sebagai pembimbing utama itu dibatasi ini, 10 mahasiswa per semester. Untuk disertasi itu masing-masing mahasiswa itu 1,33. Jadi kalau kita membimbing 10 berarti ada di sini itu ada 13 SKS. Dan tesis itu 1 masing-masing, skripsi 0,5, laporan akhir itu 0,5. Kalau sebagai pembimbing pendamping untuk disertasi 1, tesis 0,75, skripsi 0,25, laporan akhir studi 0,25. Kemudian sebagai penguji, sebagai ketua 0,5, sebagai anggota 0,25. Umpamanya Pak Kolbi Hoiri itu diminta untuk menguji, itu masing-masing itu dapat setiap mahasiswanya itu 0,25. Kemudian sebagai WPA itu 2, membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik bereputasi mendapat pengakuan tingkat internasional 10, nasional 5. Membimbing mahasiswa mengikuti kompetensi bidang akademik kemahasiswaan bereputasi tingkat internasional 10, nasional 5. Ini merupakan implementasi dari kebijakan MBKM. Ya. Kemudian mengembangkan produk perkuliahan, ya, untuk menghasilkan kegiatan pembelajaran itu 0,5. Kemudian yang berikutnya mengembangkan bahan kuliah, bahan ajar, cetak atau elektronik itu 5. Mengembangkan bahan ajar, bahan modul dan seterusnya yang ada unsur kebaharuannya seperti bentuk case study, problem based learning, project based learning itu 5, yang sedangkan tidak itu adalah 2. Kemudian yang berikutnya menyampaikan orasi ilmiah itu 1, menduduki jabatan sebagai rektor itu 6 tiap semester, wakil rektor itu 5, wakil dekan itu 4, ya. Kemudian menjadi ketua jurusan, ketua departemen, ketua bagian prodi itu 3, kepala laboratorium, sekretaris jurusan, departemen, bagian itu 3. Yang berikutnya membimbing dosen yang lebih rendah melalui kegiatan pencakokan, ya, itu 0,5, reguler 0,25. Kemudian data sering, itu ya. Kemudian data sering untuk kegiatan-kegiatan data sering pada institusi dengan QS 100 yang perguruan tinggi dengan peringkat yang sangat baik dunia, QS 100 itu 6, sedangkan pada tingkat nasional itu 3. Pencakokan itu 6, internasional 3 sama. Kemudian ini kebijakan MBKM, ini memberikan pendampingan, pembimbingan, mentoring kepada mahasiswa secara struktur, diantaranya karya inovatif, karya
teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, proyek kewirausahaan, startup, dan seterusnya. Nah, itu untuk lektor ke atas 12, sedangkan asisten ahli 5. Kemudian mengikuti kegiatan pengembangan diri yang lamanya lebih dari 960 jam per sertifikat itu 12, 641 sampai 960 per jam itu 8, demikian juga seterusnya. Dan memperoleh sertifikat atau sertifikasi profesi bereputasi tingkat internasional itu 10, bereputasi tingkat nasional 6. Yang berikutnya kegiatan penelitian sebagai berikut. Jadi kegiatan penelitian jangan mengacu kepada ini ya, tapi mengacu kepada rincian sebagai berikut. Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk buku referensi itu 10, monograf 5. Buku itu harus sesuai ketentuan. Yakni ada ISBN, kemudian diterbitkan oleh Badan Penerbit Nasional, kemudian ukurannya yang mengacu kepada UNESCO, ya. Kemudian Bapak sekalian minimal itu lembar halamannya itu 45 halaman lebih. Buku referensi dan monograf ketentuannya ada di bagian ini, nanti boleh dibaca sendiri. Hasil penelitian atau pemikiran dalam bentuk buku dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dalam bentuk chapter untuk tingkat internasional 3,5, nasional 2,5. Yang berikutnya artikel, kita melakukan publikasi di artikel untuk jurnal internasional bereputasi 10. Kemudian artikel internasional yang terindeks pada basis dasar internasional 7,5. Artikel pada jurnal nasional terakreditasi 6,25. Yang 6,25 itu yang terakreditasi peringkat 1 dan peringkat 2. Yang peringkat 3 dan 4 itu nilainya 5, peringkat 5 dan 6 itu nilainya 3,75. Kemudian artikel pada jurnal nasional, yang penting ada ISSN-nya, itu 2,5. Kemudian jurnal ilmiah yang ditulis dalam bahasa resmi PBB, namun tidak memenuhi syarat sebagai jurnal ilmiah internasional, itu 2,5. Kemudian hasil penelitian atau pemikiran yang didiseminasikan, yang dipresentasikan secara oral, dimuat dalam proceeding. Untuk tingkat internasional yang terindeks pada Shimaguchi atau Scopus 7,5, yang terindeks Scopus Explore dan SPIE 6,25, internasional 3,75 dan nasional 2,5. Kemudian disajikan dalam bentuk poster, dimuat dalam proceeding dan dipublikasikan secara internasional 2,5, nasional 1,25. Kemudian disajikan dalam bentuk seminar, simposium, tetapi tidak dimuat dalam proceeding. Kan ada kan ya. Jadi untuk tingkat internasional 1,5, nasional 0,75. Karena hasil penelitian atau pemikiran yang disajikan dalam seminar, orang yang bersangkutan tidak dimuat di dalam proceeding. Untuk internasional 2,5, nasional 1,25. Hasil penelitian pemikiran disajikan dalam bentuk koran, majalah populer, umum 0,25. Kemudian perlu saya jelaskan Bapak sekalian bahwa pembagian kredit poinnya itu mengacu kepada BOPAK. Jadi untuk penulis pertama atau penulis nggak ada pembantunya dan segala macam, itu nilainya 100%. Kalau ada 2 orang, ya, maka orang pertama itu nilainya 60%, kemudian anggotanya itu 40%. Nah, kemudian kalau anggotanya banyak, maka anggota 40% dibagi jumlah keseluruhan anggota. Tapi kalau anggotanya itu yang salah satunya itu berfungsi sebagai koresponden autor, maka berbeda. Yang orang pertama, kalau untuk 2 orang, itu autor dapat 50%, koresponden autor dapat 50%.
Kalau ada bertiga, maka koresponden autor itu 40%, yang orang yang autornya itu 40% dan anggotanya itu adalah 20%. Jadi untuk semua kegiatan karya ilmiah yang lainnya, kecuali kegiatan pengabdian masyarakat, itu tidak dibagi. Kemudian hasil penelitian atau pemikiran kerjasama industri itu dua, menerjemahkan buku, ada ISBN-nya tentu saja, 3,75, mengedit menyunting buku di 2,5,